Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita lanjutkan materi manufaktur berkelanjutan dengan materi pengolahan limbah. Ya, karakteristik limbah secara umum kita ketahui ada 4 karakteristik umum suatu limbah. Yang pertama adalah yang berukuran mikro. Ya, terkadang limbah itu ukurannya mikro, artinya kalau kita lihat secara contoh menggunakan teleskop gitu ya, nah itu baru kelihatan bahwa di sananya terdapat zat-zat adiktif ataupun zat-zat hal yang lain yang itu merupakan suatu bentuk limbah atau suatu bentuk pencemaran yang mana zatnya ya, relatif berbahaya begitu ya. Lalu yang kedua dinamis, jadi tidak statis ya. Terkadang kalau kita lihat begitu secara struktur limbah gitu ya, kandungannya dinamis. Lalu yang keempat adalah penyebarannya berdampak luas. Nah, artinya bahwa terkadang limbah itu bila didiamkan saja itu kan mencemari lingkungan begitu ya. Kita ketahui selalu akan mencemari lingkungan yang dinamakan limbah itu. Hingga akhirnya kalau tidak ada treatment pasti akan berdampak luas sifatnya luas. Artinya tidak berdampak untuk si internal anggaplah perusahaan, tapi juga akan berdampak pada luar perusahaan atau masyarakat begitu ya, sehingga bisa dikatakan berdampak luas. Lalu yang keempat adalah berdampak jangka panjang. Nah ini, jadi selain dampaknya luas juga jangka panjang. Karena apa? Seringkali limbah itu dia tidak mudah terurai begitu ya. Nah, seringkali limbah-limbah yang sifatnya dihasilkan dari produk-produk konvensional itu dampaknya tidak 1 hari 2 hari hilang gitu ya, sehingga terkadang dampaknya berefek jangka panjang gitu. Sehingga karakteristik yang keempat berdampak jangka panjang. Oke, lalu karakteristik limbah secara khusus. Kalau yang di awal tadi secara umum, ya secara khusus. Kita ketahui yang pertama dilihat dari karakteristik fisiknya. Nah, terkadang limbah itu tangible ya, zat padat gitu, sehingga bisa dilihat, bisa diketahui. Lalu yang kedua, nah ini bau, menimbulkan aroma. Limbah itu menimbulkan aroma. Seringkali memang aromanya ya tidak sedap begitu ya. Lalu yang ketiga adalah, nah ini, suhunya berbeda. Jadi dibandingkan dengan kondisi di sekitarnya, terkadang limbah ini memiliki temperatur yang berbeda bila kita cek begitu dengan menggunakan termometer ataupun dengan menggunakan alat yang sejenisnya begitu, mengukur suhu. Nah, suhunya berbeda. Lalu yang keempat, nah ini warna. Terkadang juga sangat mencolok ya. Jadi warna dari limbah itu sangat mencolok. Artinya kelihatan berbeda dengan produk ataupun dengan lingkungan sekitarnya begitu ya. Sehingga warna juga menjadi karakteristik fisik secara khusus bila kita lihat suatu limbah. Lalu selanjutnya ada kekeruhan. Nah, ini juga sama. Jadi warna dan juga kekeruhan. Terkadang ya ada suatu partikel seperti itu ya, sehingga akhirnya terlihat bahwa kalau semua zatnya padat ya keruh gitu ya, ataupun zatnya cair juga terlihat keruh begitu ya. Nah, ini saling berhubungan, warna dan juga kekeruhan. Lalu yang kedua ada karakteristik kimia. Ada yang namanya BOD, COD dan juga nah ini beberapa hal yang lainnya. BOD, Biological Oxygen Demand. Jadi kalau kita bisa cek, anggaplah gitu ya suatu
air begitu ya di lingkungan kawasan industri. Nah, salah satu ukuran bahwa apakah air di daerah tersebut itu tercemar limbah atau tidak bisa dilihat dari BOD-nya dan juga COD-nya atau chemical oxygen demand-nya. Jadi dilihat dari biological dan juga chemical oxygen demand. Nah, ini memang butuh itu ya alat, biasanya diujinya di lab begitu. Salah satu ukurannya, salah satu hal yang diujikan ya di BOD, COD-nya. Ini menjadi karakteristik kimia. Lalu DO-nya atau dissolved oksigennya bisa dilihat. Lalu pH, jadi pH atau tingkat keasaman juga bisa dilihat dan juga ya, kandungan logam berat ya, kandungan logam berat juga bisa dilihat dari sisi karakteristik kimia. Jadi biasanya kalau contoh di industri manufaktur atau dalam artian kawasan industri manufaktur seringkali di area tersebut akan ada danau gitu ya sebagai bahan untuk pengecekan. Biasanya akan ada dialirkan ke sanitasinya dan sebagainya ke salah satu tempat penampungan air. Itu secara berkala akan dicek tempat penampungan air tersebut di kawasan industri tersebut. Nah, apakah di daerah-daerah tersebut akan tingkat limbahnya gitu ya, itu sudah memenuhi ketentuan yang ada atau belum. Bila seumpama dicek gitu ya, BOD-nya tinggi, COD-nya tinggi, lalu pH-nya nggak sesuai, asam banget ataupun basah banget begitu ya. Lalu di dalamnya juga mungkin akan ada kandungan logam berat, ya ini pasti. Jadi salah satu indikator warning nih. Di daerah-daerah tersebut pengelolaan limbahnya kurang bagus. Pengolahan limbahnya tidak baik. Sehingga kita bisa lihat dari sisi itu. Yang kedua, karakteristik kimianya. Lalu yang ketiga adalah karakteristik biologi, selain fisik, kimia, dan juga biologi. Digunakan untuk mengukur kualitas air bersih, biasanya begitu ya. Digunakan karakteristik biologinya seringkali digunakan untuk mengukur kualitas air bersih. Nah, dilihat di tes begitu ya. Lalu ada limbah berdasarkan jenisnya. Yang pertama limbah organik ya, dihasilkan dari bahan-bahan organik, lalu limbah anorganik ya, dan juga B3, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan jenisnya ada 3, organik, anorganik, dan juga B3. Faktor yang mempengaruhi kualitas limbah, dalam artian itu ya tingkat intensitas dalam artian kualitas ini bukan limbah yang berkualitas, artinya bahwa limbah itu kita bisa lihat apakah ini merah banget, berbahaya banget gitu ya, ataupun dia ya mendekati hijau, limbah-limbah yang sebenarnya tidak berbahaya ataupun sebenarnya treatmentnya dan juga pengelolaannya relatif mudah begitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas limbah itu. Yang pertama volume limbah. Nah, jadi kalau limbahnya banyak banget ya, per ton begitu ya, itu pasti akan masuk merah tuh. Itu berbahaya. Kalau limbah yang dihasilkan, nah itu relatif kecil begitu dari suatu aktivitas industri. Nah, ini mungkin kita bisa kategorikan bahwa limbah ini kualitasnya baik dalam artian tidak begitu berbahaya. Tapi tetap kita kategorikan hal itu tersebut sebagai limbah. Lalu kandungan bahan pencemar. Nah, jadi kalau tadi bahan pencemarnya kalau kita lihat di sini ya contohnya tadi. Nah, ini semua terdapat bau yang sangat menyengat semua gitu ya. Ini kita bisa berhipotesis bahwa bahan pencemarnya ini tinggi banget gitu ya. Ataupun limbahnya memiliki tingkat BOD dan juga COD-nya tinggi banget. Nah, ini bahan pencemarnya kita bisa lihat bahwa pasti akan tinggi banget begitu ya. Jadi kandungan bahan pencemar menjadi faktor yang mempengaruhi. Lalu yang ketiga adalah frekuensi pembuangan limbah. Ini bisa juga dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. Jadi kalau terlalu sering satu industri tersebut menghasilkan limbah, ya ini nggak bagus. Nah, kalau industri tersebut ya limbahnya itu menghasilkan limbah yang ya kadang
dapat limbah, kadang enggak. Ya, ini bagus. Saya contohkan, saya sambungkan ke suatu konsep lean manufaktur ya. Kalau konsep lean itu kan mengurangi waste gitu ya. Waste itu kan salah satunya kan menghasilkan, salah satu waste itu kan anggaplah overproduction, cuma seperti itu ya. Jadi overproduction menghasilkan suatu bentuk aktivitas yang berlebih dan seperti itu. Aktivitas yang berlebih juga berpengaruh terhadap menghasilkan suatu produk yang menghasilkan waste yang lain gitu ya. Nah, hal-hal tersebut akan menghasilkan limbah juga. Ya. Nah, contoh yang lebih spesifik deh. Contohnya defect, defect produk itu kan waste ya. Waste itu kan defect itu kan waste. Ya. Defect produk. Kalau produk sampai reject, artinya kan produk tersebut nggak bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan ya menghasilkan limbah. Akhirnya ya tadi semakin tadi ya lean industri tersebut, maka itu sebenarnya itu sudah mulai masuk, sudah bisa mulai masuk ke green kayak gitu ya. Nah, kalau industri tersebut semakin green, nah bisa ke sustainable kayak gitu tingkatannya ya. Sehingga artinya bahwa frekuensi pertumbuhan limbah ini, maksud saya frekuensi pembuangan limbah ini juga akan berpengaruh kalau kita korelasikan dengan suatu industri yang lean. Semakin lean industri tersebut, maka akan berpeluang frekuensi pembuangan limbahnya juga semakin kecil. Semakin waste ya industri tersebut, ya, frekuensi pembuangan limbahnya ya berpeluang semakin besar. Itu ya faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. Ya, baik. Ini ada beberapa contoh limbah B3 ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya adalah logam berat ya. Kalau kita lihat di tabel periodik, ini adalah beberapa logam berat yang kita ketahui. Jadi ada arsen, AS, kadmium, CD, timbal. Nah, ini yang sangat sering kali menjadi sorotan ya, dan seringkali bisa dijadikan ukuran gitu. Tingkat PB-nya di salah satu instalasi pengolahan limbah itu berapa bisa dilihat. Kalau ada kandungan PB atau timbalnya, nah ini bisa menjadi hal yang berbahaya sebenarnya ya, limbah B3. Lalu merkuri juga sama. Lalu tembaga, nikel, seng. Nah, ini jadi kalau pengolahan ya, pengolahan limbah, namun hasil pengolahan limbahnya itu masih memiliki kandungan yang seperti ini. Nah, ini seharusnya treatmentnya berbeda, treatmentnya sendiri, karena pengolahan limbah B3 itu ada pengolahan limbah sendiri. Artinya bahwa bila industri tersebut menghasilkan limbah-limbah yang seperti ini, limbah-limbah B3, maka ya pengolahan treatment limbahnya memang harus lebih advance begitu ya. Oke, lalu ini ada beberapa kategori. Limbah itu dikatakan kategori B3. Yang pertama, limbahnya mudah meledak. Nah, ini ya. Jadi kalau limbah tersebut menghasilkan suatu produk ataupun suatu limbah yang mudah meledak, ya ini berbahaya. Karena tadi kalau limbah berbahaya itu kan kita kategorikan suatu bentuk limbah yang penanganannya harus lebih ekstra gitu ya. Penanganannya memang harus tersendiri. Yang pertama, limbah mudah meledak. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, limbah mudah menyala atau terbakar. Yang kedua, itu limbah mengoksidasi. Nah, ini juga sama. Di limbah-limbah yang mengoksidasi ya, seperti beberapa limbah ini tadi di beberapa contoh logam berat, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Lalu limbah yang menimbulkan korosi atau karat. Lalu yang selanjutnya ada limbah ya, beracun. Yang terakhir ada limbah yang dapat menimbulkan penyakit. Beberapa kategori limbah di mana bila limbah tersebut menghasilkan gitu ya, memiliki efek seperti ini, maka bisa kita kategorikan bahwa limbah tersebut
adalah limbah B3. Oke, selanjutnya ada prioritas penanganan limbah. Yang pertama, mengurangi atau menghilangkan timbunan limbah di hulu proses industri. Nah, ini ya sangat amat diprioritaskan. Jadi tidak di hilirnya, malah di hulunya, jadi di sumbernya, di mana itu. Di industri tersebut, hulunya di mana? Artinya, ya kalau suatu kawasan industri, kita cek salah satu sanitasi air di sana, jadi penampungan air atau dano kawasan industri, kita cek, kita lihat ada masih terdapat limbah semua gitu ya, masih terdapat limbah, maka ya yang diprioritaskan adalah bukan penanganan di danau kawasan industri tersebut, tapi ya dicari di hulunya. Ya, ini pabrik mana yang menghasilkan limbah nih, kayak gitu ya. Ini prioritasnya sangat diprioritaskan. Lalu kedua adalah mendaur ulang limbah. Nah, ini menjadi salah satu hal yang selalu digalakkan ya. Jadi kalau limbah itu ya pasti tidak manfaatnya sedikit ya, karena itu adalah sisa dari aktivitas pemrosesan pembuatan suatu produk, sehingga pasti manfaatnya sedikit. Maka ya ini salah satu hal yang menjadi opsi adalah daur ulang limbah tersebut. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi pengolahan limbah yang aman. Lalu selanjutnya, menyingkirkan limbah dengan menggunakan metode rekayasa yang baik dan juga aman. Lalu yang terakhir adalah recovery tanah dan air yang tercemar atau remediasi. Nah, jadi kita selalu pahami bahwa aktivitas industri itu selalu akan menghasilkan produk sampingan. Produk sampingannya adalah limbah. Jadi ya konsekuensi dari adanya industri selalu akan berpeluang menghasilkan limbah. Sehingga ya harus sesuai dengan ketentuan, harus sesuai dengan SOP yang ada pengolahan limbahnya, sehingga kita bisa minimalisir terjadinya limbah yang dapat mencemari lingkungan ataupun lingkungan sekitar perusahaan ataupun lingkungan yang berada di daerah kawasan industri tersebut. Oke, lalu ada yang namanya pengolahan limbah cradle to grave. Nah, kalau Anda kemarin sudah pernah belajar life cycle assessment, mungkin tidak akan asing ya dengan istilah cradle to grave. Jadi konsep ini adalah suatu konsep pengolahan limbah yang dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi pengolahannya itu dari hulu ke hilir. Jadi di mana aktivitas produk itu berjalan, baik itu mulai dari produksi hingga sampai produk itu dipakai oleh manusia gitu ya, dipakai oleh konsumennya dan juga selesai dipakai oleh konsumennya begitu ya. Nah, itu tetap tanggung jawab pengolahan limbahnya harus ada. Kayak gitu ya. Jadi dari hulu ke hilir, dari hulu pembuatan produk itu dibuat hingga sampai produk itu selesai digunakan dan ya di grave atau dia selesai masa pakainya gitu ya. Pengolahan limbahnya harus tetap dipertanggungjawabkan. Nah, dikatakan di sini bahwa konsep pengolahan limbah saat ini telah bergeser dari pengolahan limbah waste treatment ya ke arah pengolahan ke arah pencegahan timbunan limbah atau waste prevention. Nah, cradle to grave adalah pencegahan pencemaran yang dilakukan sejak dari dihasilkan limbah sampai dengan timbunan atau dibakar. Jadi produk sebelum dibuat hingga sampai produk selesai digunakan itu dicegah. Nah, artinya bahwa dilakukan aktivitas sedemikian rupa untuk dapat meminimalisir gitu ya, meminimalisir terjadinya atau terbuatnya limbah-limbah atau produk sampingan dari aktivitas produk tersebut yang sifatnya berlebihan. Artinya dia dari awal sudah dipikirkan sedemikian untuk dapat dicegah gitu ya. Salah satu tujuan pengawasan limbah dengan pendekatan cradle to grave adalah untuk menunjukkan perjalanan limbah dari penghasil sampai lokasi tujuan pengiriman limbah melalui rangkaian perjalanan dokumen. Pengawasan limbah dengan pendekatan cradle to grave
akan mengawasi limbah sejak dari timbunan hingga di tempat pengolahan atau penyimpanan. Dan pada setiap fase terdapat kegiatan yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, selanjutnya proses pengolahan air limbah. Jadi yang pertama karakteristik fisik kita harus ketahui. Secara fisik akan melihat kandungan zat padat yang terdapat pada estetika. Saya ulangi lagi, zat padat yang berdampak pada estetika, kejernihan air tersebut, bau, warna, temperatur air tersebut. Nah ini ya, kita lihat dulu proses pengolahan limbah. Kalau kita lihat dari karakteristik fisiknya, konteks pengolahan limbah air, ya dilihat ininya, jadi dilihat secara estetikanya, ini jernih nggak nih gitu ya. Nah, ini ya terdapat partikel nggak nih secara fisik begitu ya. Dicek bau, warna, temperaturnya. Sifat fisik yang dapat diuji pada limbah cair. Nah, umumnya standar ya, pH, tingkat keasaman. Warna, bau, nah, rasa juga gitu ya. Jumlah padatan, nah, nilai POD dan COD, lalu pencemaran mikroorganisme patogen, nah ini yang harus diuji lab ya, dan juga kandungan minyak, kandungan logam berat, ataupun hingga sampai ini ya bahaya ya, kandungan radioaktif. Nah, ini beberapa sifat yang dapat diuji pada limbah yang sifatnya cair. Lalu ada karakteristik kimiawi. Karakteristik kimia. Pengalihan secara kimia adalah proses pengolahan yang menggunakan bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar dalam air limbah. Contoh proses denetralisasi, presipitasi, ya, klorinasi, koagulasi, flokulasi. Nah, ini menjadi beberapa contoh proses yang digunakan untuk pengolahan air limbah dengan menggunakan pendekatan kimia. Lalu selanjutnya ada karakteristik bakteriologis, ya, atau biasa dalam konteks biologi ya. Pengolahan secara biologi adalah pengolahan yang paling mudah dan efisien dikatakan. Pengolahan limbah secara biologi bertujuan untuk menghilangkan bahan anorganik, organik, fosfat, amonia dengan bantuan mikroorganisme. Nah, dengan bantuan mikroorganisme. Pengolahan limbah secara biologis dapat dilakukan dengan cara aerobic treatment ataupun anaerobic treatment. Selanjutnya proses pengolahan limbah dengan recycle, gitu ya. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah mengetahui recycle atau pengolahan kembali ya, atau diolah kembali. Itu kegiatan memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materialnya untuk digunakan lebih lanjut. Ya, tujuannya banyak, menekan jumlah limbah pastinya, sehingga turut mengurangi kerusakan lingkungan atau turut mengurangi dampak terhadap lingkungan, lalu mengurangi penggunaan material sumber daya alam, selanjutnya menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi sampah anorganik, hingga sampai produk daur ulang dapat membuka lapangan kerja, begitu ya. Jadi recycle beberapa tujuan dan manfaatnya ya kurang lebih seperti ini. Oke, ini ada beberapa jenis limbah atau material yang dapat dimanfaatkan melalui daur ulang. Yang pertama kertas, ya ini menjadi favorit ataupun yang sebenarnya mudah, sangat amat mudah untuk didaur ulang ya kertas ya. Semua jenis kertas bisa didaur ulang. Lalu botol dan gelas kaca, kaleng aluminium bekas, baja sisa konstruksi bangunan, hingga sampai limbah plastik. Ini beberapa limbah yang sudah banyak contoh treatmentnya dan juga sudah banyak contoh untuk dapat melihat bahwa produk-produk ini mudah untuk didaur ulang, gitu ya. Baik, selanjutnya Anda bisa cek video ini ya. Jadi ya, nanti Anda bisa lihat bahwa ini adalah contoh satu industri pengolahan limbah plastik menjadi material
biji plastik begitu ya. Jadi limbah plastik dicacah sedemikian rupa, diproses sedemikian rupa hingga sampai kembali lagi menjadi biji plastik seperti ini. Anda bisa lihat videonya. Anda tentu kenal dengan benda yang saya pegang ini. Bola biliar. Baik. Anda bisa cek videonya secara terpisah di link yang saya sematkan ya, dapat menambah wawasan. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.